Indonesia pada urutan pertama negara yang orang-orangnya paling dermawan. Persoalan zakat yang harus dikelola dengan baik itu soal manajerial. Itu artinya zakat harus dipermudah, baik orang membayar zakat maupun orang yang menerima zakat, sehingga punya informasi yang utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, kawan GNFI yang dimuliakan Allah. Indonesia merupakan negara besar, negara muslim terbesar, dan juga menjadi pilar dari pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Indonesia menurut data Charity Aid Foundation, sebuah badan amal di Inggris yang kemudian menempatkan Indonesia pada urutan pertama negara yang orang-orangnya paling dermawan. Ini kemudian dikategorikan sebagai orang yang paling baik dalam sisi sosialnya. Data BBS tahun 2023 menyebutkan bahwa penduduk miskin Indonesia itu berjumlah 9,36% atau kurang lebih 25-90 juta jiwa. Artinya dalam konteks ini sebetulnya sudah ada semacam pembaruan ya, ketika kemudian korelasinya dengan kedermawanan orang Indonesia. Ketika berbicara kemiskinan, maka Indonesia adalah negara yang tentu punya dampak yang sangat besar terhadap kemiskinan itu sendiri. Oleh karenanya dalam konteks pada bulan Ramadan seperti ini, masyarakat Indonesia terutama Muslim itu berlomba-lomba untuk memberikan sumbangsi, charity, dan amal baiknya terhadap proses kemiskinan di Indonesia. Persoalan zakat yang harus dikelola dengan baik itu soal manajerial, soal manajemen. Itulah kenapa kemudian ayat akan berbunyi khudz min amwalihim, itu artinya sebuah manajemen yang harus dikelola. Oleh karena itu sebetulnya yang paling penting adalah soal akses, bagaimana orang punya informasi yang utuh terhadap baik membayar zakat maupun kemudian penerima zakat mustahik. Karena kemudian tanpa akses yang baik maka orang tidak punya informasi yang utuh. Oleh karenanya ini harus ada ekosistem yang baik antara penyelenggara pemungut zakat, kemudian orang mustahik yang menerima zakat, kemudian lembaga-lembaga keuangan. Ini harus ada ekosistemnya sehingga kemudian menjadi inklusif keuangan yang berkesinambungan. Artinya lembaga-lembaga yang terkait itu punya impact yang baik terhadap informasi yang utuh. Oleh karena itu kenapa kemudian orang membayar zakat itu lebih visible, lebih mudah melalui channeling perbankan, melalui QRIS, melalui lembaga-lembaga yang kemudian punya aplikasi platform zakat segala macam. Itu artinya zakat harus dipermudah, baik orang membayar zakat maupun orang yang menerima zakat, sehingga punya informasi yang utuh. Oleh karenanya mari kita bersihkan harta kita pada bulan Ramadan ini dengan membayar zakat dengan sebaik-baiknya, baik zakat fitrah maupun zakat mal kita, sehingga kita menjadi bersih dari semuanya termasuk ibadah kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.